Evakuasi tahap 1 ini berangkat dari Khartoum pada Minggu tanggal 23 April pukul 8.00 waktu setempat. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri yang tak hanya berdiplomasi dari balik meja. Pada 24 April 2023, beliau turun langsung memimpin evakuasi 538 WNI dari konflik bersenjata di Sudan. Dengan ketegasan dan empati, beliau pastikan setiap warga negara mendapat perlindungan. Inilah wujud nyata nilai berakhlak berorientasi pelayanan, hadir untuk rakyat, kapanpun dan dimanapun. Sebagai mitra dekat Pasifik, Indonesia telah memberikan kontribusi hibah kepada Fiji, Solomon Islands, dan Timor Leste senilai lebih dari 30 miliar rupiah, termasuk terkait untuk penanganan pandemi. Dalam pernyataan pers tahunan tahun 2021, Ibu Retno Marsudi menunjukkan wujud akuntabilitas sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan penuh rasa tanggung jawab, beliau menyampaikan capaian diplomasi Indonesia secara terbuka kepada publik. Ketegasan dan transparansi inilah bukti bahwa kepemimpinan beliau dilandasi nilai berakhlak, akuntabel. Kita ketahui sebuah kebanggaan untuk Indonesia setelah kemarin menjadi presidensi G20, saat ini menjadi ketua untuk KTT ASEAN ke-42 dan juga ke-43. Di bawah kepemimpinan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, Indonesia berhasil mengemban peran penting sebagai Presiden G20 dan Ketua KTT ASEAN ke-42 dan 43. Dalam forum internasional yang penuh dinamika, beliau menunjukkan kapasitas ASN yang kompeten, mengedepankan diplomasi damai, kepentingan nasional, serta membangun kolaborasi global. Retno Marsudi tidak hanya mewakili Indonesia, tapi juga memperlihatkan wajah ASN yang tangguh dan visioner di mata dunia. Retno Marsudi menyambut satu persatu menteri yang hadir mengikuti pertemuan Menteri Luar Negeri anggota G20. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan juga Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov adalah dua dari sejumlah menteri yang disambut Menlu Retno. Dalam forum G20 yang diwarnai ketegangan antara Amerika dan Rusia pasca konflik Rusia dengan Ukraina, Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, tampil sebagai sosok yang sangat harmonis. Ia berdiplomasi dengan semua pihak tanpa keberpihakan. Dengan pendekatan inklusif, beliau menjaga komunikasi tetap terbuka dan produktif. Inilah nilai ASN yang harmonis, menjembatani perbedaan, demi kepentingan global dan nama baik Indonesia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan walkout saat Duta Besar Israel untuk PBB. Itu adalah debat ketiga yang telah diselenggarakan DKPBB sejak Perang Israel-Hamas pecah pada Oktober 2023 lalu. Retno Marsudi selaku mantan Menlu Indonesia menunjukkan nilai loyal sebagai ASN melalui konsistensinya membela kepentingan bangsa di kancah internasional. Sebagai Menteri Luar Negeri, ia aktif memperjuangkan posisi Indonesia dalam berbagai forum global, termasuk juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjaga hubungan bilateral yang strategis. Loyalitasnya tercermin dari kesetiaan terhadap konstitusi, kepemimpinan negara, dan tugas diplomatik tanpa pamrih. Beliau juga tidak pernah mencampurkan kepentingan pribadi di dalam tugas negara. Kalau saya sendiri itu kalau tidak salah 2 atau 3 hari, saya harus melakukan negosiasi maraton dengan pihak Korea Selatan. Di titik itulah pertama kalinya Indonesia mendapatkan APD dalam jumlah yang besar yang dapat menyelamatkan nyawa tenaga medis kita. Di masa pandemi, Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, tak berhenti bergerak. Saat diplomasi global lumpuh, beliau tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, serta beradaptasi melalui diplomasi secara digital. Dengan contoh, beliau melakukan diplomasi melalui Zoom ataupun negosiasi secara virtual, sehingga Indonesia berhasil mendapatkan vaksin dan alat pelindung diri dari berbagai negara. Ini bukti nyata nilai adaptif, sigap menyesuaikan diri, inovatif, dan berpihak pada rakyat. Retno adalah potret ASN berakhlak yang menginspirasi. Di Beijing pada Senin 20 November, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan harapan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel kepada China sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Menlu Palestina Riyad Al-Maliki, Menlu
Ibu Retno Marsudi merupakan contoh nyata dari pemimpin yang mengedepankan nilai kolaboratif dalam diplomasi, aktif dalam berbagai forum internasional, menjalin kerjasama lintas negara, mendorong dialog, dan membangun solidaritas global untuk menghadapi berbagai tantangan bersama. Sikap terbuka, saling menghargai, dan semangat gotong royong yang beliau tunjukkan mencerminkan nilai berakhlak, yaitu kolaboratif, bekerja sama demi tujuan bersama. Kolaborasi bukan sekedar strategi, tapi komitmen untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai.